muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan Zulhijjah atau menjelang bulan Zulhijjah yang merupakan waktu terbaik kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan saleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah atau di 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, yaitu perbuatan maksiat yang kita lakukan juga dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di waktu yang emas ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak berkurban. Ahibati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Di antara sifat manusia, mereka mencintai yang namanya harta benda, yang mana harta yang mereka habiskan tenaganya, mereka habiskan usahanya untuk mencari harta, kemudian diperintahkan untuk dikorbankan sebahagian harta tersebut, maka bagi sebagian manusia atau semuanya, mereka merasa berat untuk mengeluarkannya. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti mereka tak mau mengeluarkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di setiap tahunnya untuk berkurban, menyembelih hewan ternak, yaitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya salat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mendirikan salat, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hewan kurban atau menyembelih berkurban di setiap tahunnya merupakan salah satu syariat yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing, yaitu memiliki warna putih dan hitam dan memiliki tanduk. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kaum muslimin dan juga bersepakat bahwasanya kurban itu disyariatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki hikmah yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang pertama di antaranya, yaitu dengan ibadah kurban bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging tersebut, darah-darah kurban tersebut sekali-kali tak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Artinya daging atau darah yang tumpah dari hewan kurban tersebut itu tertumpah di tanah, tertumpah di rumputan. Dan sedangkan dagingnya kita konsumsi, kita makan bersama-sama, tak ada satupun yang datang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita berkurban itu hanya sebagai seremonial, itu hanya sebagai ibadah rutinitas kita, atau kita berkurban untuk berbangga-bangga diri, untuk ria kepada manusia, tengoklah saya orang kaya, saya berkurban sekian, saya berkurban dengan sapi yang besar atau kambing yang besar. Bukan, tapi kita berkurban adalah untuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, berkurban merupakan
wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kita kehidupan, Allah telah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak, maka oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dengan cara mendirikan salat untuk Allah dan berkurbanlah. Dengan berkurban kita membuktikan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kurban dilaksanakan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencontoh mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh di jiwa Ibrahim alaihissalam terdapat suri tauladan yang baik untuk diikuti, dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mencontoh bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala nobatkan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Al-Khalil, puncak kecintaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana beliau bersabar, dan sabar itu merupakan kunci kita masuk surga. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, apa kata para malaikat yang menyambut? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian wahai penghuni surga, kalian masuk surga karena kesabaran kalian, dan kalian mendapatkan tempat kembali yang sangat elok. Kita ketika berkurban tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengkurbankan anaknya sendiri yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam, anak semata wayang, tak ada anak yang lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun cintanya kepada putranya, tapi cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada putranya sendiri. Maka beliau menyembelih putranya, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor kambing yang sangat besar. Demikian kita hanya diperintahkan untuk sekali setahun saja, yaitu sebahagian harta, tak banyak-banyak, lebih kurang tak sampai 3 juta mungkin barangkali, tapi kita merasa tak mampu, kita merasa pelit kepada diri kita sendiri. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ada 2 orang, yang pertama dia berkurban menyembelih hewan ternaknya, yang kedua dia berinfak, dia bersedekah dengan nilai yang sama dengan berkurban, maka lebih besar pahalanya orang yang berkurban dibandingkan dia bersedekah senilai daripada nilai kurban tersebut. Sebagai contoh, ada seseorang yang dia berinfak, bersedekah makanan, contohnya di hari raya Idul Adha, seperti dia berinfak 5 juta atau 10 juta atau bahkan 1 triliun sekalipun, maka kata para ulama, maka pahala orang yang berkurban lebih besar dibandingkan orang yang berinfak, bersedekah, yang mana walaupun sedekahnya lebih besar dibandingkan nilai nominal kurbannya tersebut. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala kurban, ma'asyiral muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang memiliki kelapangan harta tapi dia tidak berkurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, banyak hartanya, berlimpah ruah hartanya, berlebih hartanya, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Artinya hari raya Idul Adha, hari raya besar kaum muslimin, yaitu bagi orang-orang, terutama bagi orang-orang yang mampu, wajib baginya untuk mengeluarkan kurban
sesuai dengan pendapat sebahagian daripada ulama. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kelapangan harta, ketika kita memiliki kemampuan, maka jangan sampai kita tinggalkan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah kurban. Karena ibadah kurban merupakan ibadah yang paling agung, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti bagaimana kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berkurban dan mengikhlaskan amalan kita, dan Allah terima kurban kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.